Yang ke Cleveland itu sebenarnya hadiah. Hadiah Dari salah satu teman baik gue. Itu hampers lebaran. Aduh, hampers lebarannya Cleveland. Gue juga kaget sebenarnya. Lu berteman sama siapa sih, Pak? Sebenarnya gue udah emang mulai bikin konten sama Miwa naik Vespa karena anak gue suka banget naik motor. Dia nggak peduli motor apa, yang penting naik motor. Pas dia naik Vespa, Baba besok naik Vespa lagi. Dari touring itu kita belajar biar nggak egois ya sebenarnya. Mau sebanyak apapun uang lo, mau sebagus apapun motor lo, di touring itu ngelatih kesabaran kita, mental kita dalam pertemanan, keegoisan kita dipangkas abis. Tapi kadang tuh sebenarnya kalau naik Vespa itu bukan tentang destinasinya sih. Bener. Setiap proses perjalanannya. Iya, proses perjalanannya itu yang pengalaman baru. Lu deg-degan tadi lu hampir mati. Ngerti nggak? Itu kan pasti ada. Momen-momen taubat tuh tiba-tiba. Iya, momen-momen lu anjir gue survive nih. Tadi gue hampir ketabrak truk nggak dapat ngerem. Tiba-tiba bisa belok kayak gitu. Atau tiba-tiba pas dekat jurang sama Tuhan tuh rasanya tuh. Laki kalau udah ketemu titik terendahnya, dia akan mengeluarkan potensi terbesarnya. Dan gue udah sampai di titik terendah dan potensi gue udah keluar. Selamat malam, selamat pagi, siang, sore atau malam. Mas Put di sini kembali lagi di Scooter Story. Selamat datang di dalam sebuah ruang, sebuah pembicaraan tentang sebuah cerita tentang kendaraan tercinta. 'Cause every scooter have their own story. And what's your scooter story? Hari ini gue bersama pria kelahiran 14 Februari 1993, Baba Hasan Alaidrus. Senang sekali, Ba. Terima kasih udah meluangkan waktunya buat datang. Gue yang terima kasih udah diundang ke sini. Ya ampun, gue seneng loh bisa kedatangan Baba sekarang di sini. Gue juga seneng karena gue bisa menceritakan sisi hal lain yang nggak pernah ditanya orang, selain di tongkrongan. Bener. Karena gue di sini gue mungkin ada, kalau misalnya kalian pengen mendengar cerita-cerita keluarganya Baba dan lain-lain, nonton bukan podcast di sini lain aja. Di sini. Dan itu udah nggak ada kayak, udah nggak akan gue ambil. Gua pengen membahas inner child-nya Baba nih di dunia otomotif. Semoga Baba bisa excited. Gue excited banget. Iya sangat kan? Excited. Karena sebenarnya tuh gua ya mungkin kalau misalnya followers lu kebanyakan perempuan kali ya. Jelas. Mungkin taunya ya Baba sweet love and father. Family goals lah. Family goals banget lah. Terus iya, tapi gue melihat sisi lain. Ini orang nih suka otomotif nih sebenarnya diem-diem. Sebenarnya. Dari pilihan-pilihan otomotifnya, pilihan kendaraan lo aja tuh gue ngeliat, nggak nih orang suka otomotif dia diem-diem. Karena bukan common car, common motorcycle yang lo punya gitu gue ngeliatnya. Lo pernah pakai BMW X1, pakai BBS RK, balap lo pakai BMW F30. Terus pilihan motor, lu pernah pakai Cleveland. Maksudnya banyak pilihan motor lain, kenapa lu pilih Cleveland? Lu pernah pakai Harley? Pernah, Sportster. Sampai skuter dia memilih PX Sport. Itu kan Jelas. pilihan yang. Tapi ini sangat menarik sih. Kalau PX Sport itu kayak, gue nggak pernah tahu, gue nggak pernah kepikiran setelah gue dewasa gue akan membeli Vespa. Karena itu dari dulu gue dari gue SMA. Gue pengen banget punya PTS. Iya. Saat itu harganya nggak ada. Iyalah. Gue begging sama nyokap gue setengah mati untuk PTS, nggak dibeliin. Di tahun itu aja Vespa PTS harusnya harganya masih murah dong. Zaman gue SMA murah banget masih. Iya kan. Masih 3 juta masih dapet. 3 juta aja kadang-kadang itu udah restorasi. Udah ganteng, udah clean. Iya. Terus kenapa akhirnya lu memilih si PX Sport ini, Mbak? PX ya? Ini kan pilihan yang. Jadi gini. Kita tarik ulur dulu kali ya sebelum kenapa Vespa sekarang jadinya Vespa setelah dewasa ya. Nah lanjut SMA itu nyokap gue gak beliin gue motor. Gue lu tau gak gue dibeliin apa? Vario. Iya, Vario. Padahal harganya lebih mahal. Iya. Nyokap gue gak mau gue susah-susah di jalan. Iya. Kalau pilihan Vario kan udah tinggal cek jreng jalan. Iya. Sedangkan seninya bervespa tuh beda. Gak semua orang ngerti. Kecuali lu pas bawa lu dapet lu jatuh cinta. Iya. Jadi dulu nyokap gue tuh nge-treat gue gak boleh naik motor. Oh iya? Iya, nge-treat itu jadi anaknya gak boleh ada yang naik motor. Walaupun punya motor cuma buat diliatin doang. Buat keliling, sejauh-jauhnya buat cukur rambut kali? Mungkin, buat disuruh ke pasar bisa. Buat sekolah gak dikasih. Nah,
pada suatu hari temen gue di sekolah pakai Vespa bapaknya. Dan dia baik banget mau jemput gue dulu sebelum ke sekolah. Jadi tiap hari gue dijemput dia. Vespa apa tuh, Mbak? Super. Gue inget banget. Gue boleh bawa nggak? Boleh kata dia. Tapi gue pertama kali nih gue nggak pernah naik Vespa. Ini mah gampang, lu gini-gini aja. Ya udah, gue bawa. Nah, first impression gue itu adalah stangnya tuh di bawah banget ya kita kayak. Sorry, kayak gini ya, ngerti nggak? Karena posisi joknya kan agak tinggi kan. Iya, dan itu gue kayak seru nih. Terus kayak ceglek bisa sampai sekolah. Akhirnya tuh ya berbulan-bulan lo gue bareng dia. Akhirnya gue begging nyokap gue untuk beli si PTS. Vespa. Oh, beli PTS. Nggak dikasih. Tetap nggak dikasih. Nggak. Akhirnya gue melupakan lah mimpi itu. Dan sampai iya, dan nyokap gue mikirnya kayak lu tuh nggak bisa ngerawat barang yang sampai sedetail itu. Takutnya sayang lu beli doang. Ujung-ujungnya nggak dipakai karena rusak. Ujung-ujungnya juga jadi gini, orang tuh mikirnya bakalan jadi barang rongsok. Karena ini cuma ego lu doang yang pengen. Ya karena gue masih minta uang sama orang tua, ya udah akhirnya gue kubur lah mimpi itu. Itu kayaknya masalah semua anak sekolah yang kan, pengen relate Vespa. kan, relate banget kan. itu, iya. Terus gue kan dulu ngehayalnya kayak ganteng banget nih gue pakai Vespa, terus dulu pacaran, helm couple. Dulu indah banget rasanya kan. Helm couple tuh. Zaman dulu tuh ngeliat Elmo. Iya lagi ada lagi tuh itu momen helm dream. couple. Iya. Sekarang mah jijik. Iya, sekarang mah sekarang mah gue JPX banget anaknya. Parah, JPX terbaik sih. Ya, JPX ya terbaik ya. Terbaik semuanya kali boleh ya. kita tepuk tangan buat JPX ya. Mudah-mudahan JPX nempel di sini. Nah itu kemarin udah meeting kata-katanya. Buat naruh helm ya. Bener. Bisa. Bener. Nah lanjut ya. Akhirnya gue tuh, ini kita cerita ke roda 2 dulu ya. Iya, roda 2. Di roda 2 akhirnya gue beli Vespa beneran setelah gue menikah. Setelah nikah, setelah Tapi kerja. Vespa Matic. Oh iya, Vespa LX. Enggak, Sprint. Cocok sih emang postur lu pakai Sprint. Iya, tapi jujur gue sangat tidak nyaman. Kenapa? Mungkin kalau di kota nyaman. Tapi gue pakai sampai ke Bali. Aduh, capek sih. Panas pantat gue jujur. Emang. Akhirnya gue pakai ke Jogja, gue pakai ke Bali. Ada satu momen dimana kayak gue muak deh sama motor. Sampai Bali, John. Ngerti nggak lo? Ada satu momen kayak udahlah gue taruh di rumah setahun nggak gue pakai. Berdebu amat tuh motor. Berdebu jelas. Tapi gue udah capek nih. Dan gue udah punya anak, jadi gue udah nggak fokus hobi. Iya, udah full time jadi bapak tuh. Iya, jadi udah kayak gue bisa touring aja jarang. Bener. Saya sedang merasakan itu. Di fase itu? Iya, lagi di fase itu gue. Saya udah di fase berikutnya. Iya. Akhirnya gue jual, gue ganti X-Max. Wow, lebih nyaman sih. Wah itu nyaman. Jujur gue pakai X-Max nyaman. Parah. Karena selonjoran 250 cc. Lu mau touring sama anak motor manapun lu bisa keep up. Udah gitu boxnya tuh lu kayak betap men. Iya, lu bisa mandiin anak lu di situ. Iya benar. Setuju. Udah nyaman, gak boros menurut gue ya. Kan boros relatif ya. Menurut gue nyaman. Ya mungkin karena semakin tua ya kita nyari yang nyaman ya. Bener. Tapi lama-lama kayak punya rezeki lebih. Gue beli sposter dulu pernah. Iya. Beli sposter karena gue ngelihat ganteng nih. Iya. Dan motor saat Harley. itu kemampuan finansial gue cukup. Iya, entry levelnya Harley lah itu. Iya kan. Boleh kali ya ngejamak sana buat ganteng. Ternyata kalau di foto dibikin konten emang ganteng. Dipakainya? Nggak nyaman sama sekali. Panasnya parah. Iya, emang. Dan kayak buat daily di dalam kota tuh nggak sopan. Emang cocok buat motor hari Minggu kali itu motor. Iya. Jadinya kayak kan gak setiap hari Minggu bisa kan. Bener, apalagi Minggu jadwalnya Baba mau main kesini. Betul. Udah di booking tuh 1 hari. Ya itu sangat tidak nyaman. Tapi gue beli lagi abis itu 2 kali beli poster. Oh iya. Yang waktu itu gue pernah lihat 48 pernah pakai. Terus yang kedua? Sama-sama 48. Sama-sama 48. Cuman kayaknya yang ini udah dimodif lebih ganteng. Oh. Ya BM aja. Iya. Yang ke Cleveland itu sebenarnya hadiah. Hadiah dari salah satu teman baik gue. Itu hampers lebaran. Aduh, hampers lebarannya Cleveland. Gue juga kaget sebenarnya. Lu berteman sama siapa sih, Pak? Lu aja gak nyangka kan, gue juga kaget dikasih Cleveland. Cleveland merah itu kan? Itu Cafe Racer. Sebenarnya itu motor ganteng. Dan orang nggak tahu itu Cleveland, YTTA. Orang ngiranya kalau gue pakai itu
Bang bahannya apa? Fiction, Ninja, kayak gitu-gitu. Scorpio deh. Padahal itu desainsi parkir di lobi. Iya. Udah 400 Iya. plus. Itu berapa sih 600 cc ya? 400. Oh 400. Pas tuh buat desainsi. Iya pas, Parkir lobi. pas. Gak diusir itu sama Nggak satpam diusir. itu. Terus sampai akhirnya ke Vespa PX Sport. Nah ada one day temen gue. Dia lagi struggle. Butuh duit. Sebelumnya gue pernah dipinjemin itu motor buat acaranya dia ngeramein. Gue bilang gue nggak enakan pakai benda orang dan Iya. gue tahu ini barang bukan barang murah karena Iya. dia naruhnya tuh di dalam mall. Iya. Ngerti gak? Iya. Dan kesayangan dia bikin beneran sebagus itu, serapi itu, sedetail itu pada Dari saat si itu. treatment si empunya aja Iya. nih udah sespesial itu. Udah sespesial itu. Beban dong. Iya. Gue mikir beli nggak ya? Kebutuhan gue saat itu nggak kesana. Tapi saat itu finansial gue lagi ada dan dia lagi BU, butuh. Iya. Akhirnya dia nawarin ke gue. Laki tuh kalau punya duit tuh kadang nggak nawar, ngerti nggak? Betul. Ya udahlah, Betul. nggak nawar, beli. Iya. Akhirnya lu tau nggak apa? Apa? Nggak gue pakai 3 bulan. Karena? Bingung mau kemana. Gue emang udah berteman sama Cynthia udah lama. Iya. Sama Rama juga udah pernah Iya. bareng sama gue. Cuman kayak it's not belong to me gitu. Iya. Gimana penetrasinya? Karena gue nggak di situ kan. Iya. Dan gue nggak mau ngerusak market siapapun. Ada satu momen dimana Cynthia invitation gue ke acara yang dia bikin gede banget itu. Yang sama Serdadu? Iya. Sama gue dong. Sama lu, iya. Iya. Itu Oh kan- itu lu bawa Miwa kan di situ? Itu pertama kali gue bawa keluar. Oh iya. Motoran bareng kalian. Oh iya. Wow, spesial juga riding hari itu berarti. Ya gue dalam hati gue saat itu ya udah ini gue cuma ngeramein acara orang. Orang juga Vespa gak ada yang kenal gue. Benar. Lo mau tau gak pulang dari situ yang ngetek gue berapa ratus orang? Berapa? 99 plus. Buset. Pas jalan tuh semua orang kameranya ke motor gue karena gue sama Miwa daya tarik gue di situ emang Iya. tinggi. Cocok tuh personal lu yang bapak anak ketemu hobi yang marketnya gede banget. Nah gue baru sadar ternyata marketnya gede. Iya. Nah dari situ gue mikir, wah seru nih. Iya. Terus kayak ya udah akhirnya gue coba. Sebenarnya gue udah emang mulai bikin konten sama Miwa naik Vespa karena anak gue suka banget naik motor. Dia nggak peduli motor apa, yang penting naik motor. Pas dia naik Vespa, Baba besok naik Vespa lagi. Padahal Iya ada sih. motor lain. Iya sih. Entah kenapa Vespa tuh selalu punya daya tarik tersendiri sama anak kecil ya. Iya. Dan lu mau tau nggak yang lebih hebatnya lagi apa? Apa? Isi komen gue itu semua nge-bring back childhood memory orang-orang. Keinget waktu sama bapak. Iya, bener. Keinget sama almarhum Bener. bapak. Kangen bapak. Jadi generasi kita waktu kecil itu motor terbaik masa itu kan Vespa Iya kan. bener. Punya guru motornya Vespa, Kayak punya gitu. bapak motornya Vespa. Nah jadi itu nge-bring back childhood memory. Dan kebetulan anak gue juga suka. Jadi ya udah sekalian kontenin. Apalagi yang ngambil gambar Rama kan. Iya, tahu Kalau di sendiri. motor udah terbaik Iya, lah. udah terbaik lah dia. Gak usah di briefing. Gak usah di Terserah briefing. lu deh Ram. Tangannya dia tuh udah mengandung Stabilizer. kayaknya. Udah Terbaik udah dia beres, emang. iya. Terbaik. Si Pexport ini udah lu kasih nama gak sih? Gue kasih nama. Namanya siapa? Sebenarnya kan kemarin gue ke Sabang. Orang ngiranya namanya kan Sabang nih. Orang ngira gara-gara gue udah pernah ke Sabang mau flexing. Enggak. Jadi gue lagi ngumpul sama anak-anak. Namain siapa ya? Udah setahun lebih nih. Ini Nggak lu ada nama. sebelum lu ke Sabang nih berarti? Setelah. Oh setelah lu ke Sabang? Iya terus ada satu tim gue yang nyeletuk Sabang. Sabar Baba sayang. Ini gue ambil. Karena kan langsung. kita sering touring nih. Mau touring jauh. Apalagi lu kalau lihat Vespa gue yang sekarang. Itu udah full modif. Hah? Buat touring. Touring. Jadi emang prepare touring. Nice. Dan gue udah sama Abi. Lu tau Habibi gak? Habibi mana nih? Habibi yang mural. Oh iya ini Secret of the Secret Sun. of the Sun. Dia collab sama gue ngelukis Vespa gue. Wah dia gokil sih Gokil. lukisannya dia. Dia Gue masih handmade. punya artworknya dia kok di rumah. Wah dia baik banget Iya. dan menurut gue itu bagus karena pas gue touring acuan gue langsung ngeliat deck jauh. Ternyata Iya. Vespa kalau clean buat touring biasa aja. Biasa aja. Buat city lucu, clean. Menurut gue suruh rusakin sih. Maksud gue nggak rusak ya. Ya Ya. udah nggak gue apa-apain. Bener. Menurut gue. Iya. Jadi Tadi buat gue tempur. di episode sebelumnya juga ngobrol sama Den Dimas, dia bilang gitu kalau misalnya motor touring mah nggak usah clean banget. Ya udah Biarin emang tuh retak. motor capek. Biarin retak. Iya. Retaknya gak usah lo apa-apain. Iya. Bompel aja gue gak sedih. Lu lihat motor deck jauh. Wah itu sih masterpiece menurut gue. Iya. Itu jujur deck jauh itu pas gue lihat kayak
Lu udah jauh banget sih, jauh. Lu udah ngelihat dunia. Kilometer dia udah habis tuh kayaknya. Udah kelar dia. Kayaknya gue bakal ke arah sana, ngerti nggak? Gue kan ke arah sana. Iya. Pengen mencoba karena semakin jauh kita main, semakin kebuka pikiran kita. Bener, dan semakin ngerasa kecil kitanya. Iya. Semakin terus pengen belajar. Setuju. Iya kan? Itu. Cocok tuh kan lo suka traveling, suka otomotif, udah emang cocoknya touring. Bener, cuman Iya kan? tinggal nyari temennya ini. Iya, tinggal nyari temannya sama nyari waktunya. Iya, waktu. Bener ini. Waktu. Nih waktu Kalau yang ini. duit banyak. Kalau duit masih banyak, waktunya Waktu. itu susah itu nyari waktunya. Iya kan? Bener. Si Packsport ini udah lu pakai kemana aja, Mbak? P-Export ini pertama gue pakai City Car. Touring berarti perdana ke Sabang itu? Iya lagi. Goks. Keren nggak? Goks. Dan lu tau nggak? Sebenarnya anak-anak nggak salah sih. Anak-anak nggak tau background gue dulu pernah sering touring. Tapi karena nggak gue kontenin doang. Iya sih, gue pas pertama kali anak-anak waktu itu apa namanya caranya Queen Beer tuh, yang kalian pada ke Sabang, Independence Journey, gue sempet nanya, Baba. Kuat gitu Iya, ya? kan Baba emang bisa biasa touring Bisa gitu. down to earth gitu ya? Iya. Ya bisa lah dia touring. Oh gitu. Terus pas gue liat kontennya, oh emang doyan touring. Oh ya pasti bisa lah dia. Jadi anak-anak tuh ngiranya gue bakal give up di tengah jalan. Pasti ada rotate nih gantian permain. Ternyata gue dari paling awal sampai paling akhir gue survive. Iya, walaupun di tengah-tengah ada substitution pemain lu masih Gue masih stay. Iya. Dengan keadaan lo harus tahu keadaan apa nama tasnya? Dry bag. Gue salah beli, gue beli 11 kilo. Gue bertahan dengan itu selama lebih dari seminggu. 11 kilo, 11 liter, sorry. Wow, lo gue touring. Kecil banget, segini. Iya. Dan gue udah lipet-lipet tuh baju. Gue touring VWD waktu itu aja 35 liter. Lo bayangin gak, gue ke Sabang bawa 11 liter. Untung ada Cynthia kan datang sama Audrey. Gue minta bawain baju kotor langsung ganti. Langsung minta bawa sepatu baru. Substitusi. Karena nih sepatu kayak gak bakal survive, udah basah. Bener, wah iya lagi Iya touring. kan touring. Jadi gue minta sepatu yang bisa gue pakai. Mau jebol juga gak apa-apa. Dan kemarin perjalanan ke 0 km kayaknya kebanyakan hujan nih. Iya. Iya. Sangat hujan. Wah itu gue tahu banget 2 kali lipat tuh capeknya kalau hujan. Ya, banget. Kan? Dan sebenarnya gini. Tracknya itu kan kalau kita udah bicara di sebelum-sebelumnya, itu kan kita naik turun gunung. Nah naik turun gunung itu kan gak ada yang lurus, gak ada yang nanjak gini dong. Bener. Belok, turun, jalan begini-gini. Jalan gue nyebutnya jalan ngelipet. Apalagi ada satu momen di mana kita sampai di Takengon. Gue lupa deh tempatnya Sauki. Lu kenal Sauki gak? Tahu. Iya tempatnya Sauki itu gue lupa daerah mana. Itu jalanan udah jadi sungai bro. Hah? Udah air sama lumpur demi Allah. Ya Itu Bobby yang sampai ngesot-ngesot. Tapi alhamdulillah kita zero accident. Oh sama sekali ya alhamdulillah. Sama sekali gak ada kejadian yang bikin kita trouble gitu? Ya trouble pasti ada. Pasti namanya ada naik Vespa. Namanya naik Vespa justru janggal kalau misalnya semuanya baik-baik saja ya. Kayak gak bener deh jalannya kalau gak baik-baik saja. Perjalanan waktu itu berarti startnya dari Sabang, Aceh. Start Aceh. Besar. Dari rumah Dekjau. Oh jadi Aceh ke Sabang balik Aceh Medan. Ya. Itu jauh loh. Jauh loh. Tapi Acehnya kan kita Melaboh, Takengon. Iya. Terus lu lewat Tapak Tuan gitu-gitu. Wah gue udah gak inget bro. Sumpah just keep moving sih di otak gue nih. Ya udah jalan. Sebenarnya yang gue takutin tuh bukan gue yang kenapa-napa. Either motor yang nggak bisa keep up atau gue takut jatuh dan nabrak orang. Oh iya, jadi ngerugiin Gua orang takut tuh ngerugiin jadi orang. 2 kali lipat. Kalau gue sendiri, gue nggak masalah. Gue nggak ada tanggung jawab ke siapa-siapa. Kalau jatuhnya sendiri ya udahlah gitu. Gue takut gue nabrak orang karena kan ngerem Vespa kan Senin Kemis ya. Senin Jumat kan. Senin Jumat ya. Itu yang gue takutin. Tapi yang keren dari touring itu adalah skill Vespa gue keren banget sekarang dalam kota. Iya. Tadi si Vespa itu lu pakai ke Aceh, lu pakai keliling-keliling. Perjalanan sangat panjang tuh dari Aceh ke Medan tuh. Lu tuh berapa kilo? Wah udah gue gak ada inget, kayak 500 lebih deh. Lebih Pak, hampir 1000. 1800an lebih ya? Iya, Jakarta Surabaya aja tuh 800 kilo. Wow. Iya ini lu berarti sebenarnya Jakarta Bali lu kemarin. Gini, kalau dibilang touring ya, banyak yang belum tahu kalau gue tuh udah Tour de Flores. Jadi gue udah Larantuka, Maumere, Labuan Bajo. Itu udah sehari 12 jam riding gue habisin cuma 3 hari. Aduh capek itu. Capek, tapi lu tanya naik apa? Abis itu lu gak bilang capek, GS. Oh ya itu terlalu pintar itu.
Gimana rasanya lu akhirnya dari BMW GS nih yang nyaman banget touring naik Vespa? Yang paling signifikan kalau kita ngomong antara motor udah pasti orang tahu. Kalau gue buka Waze 12 jam beneran 12 jam nyampenya. Bener. Naik Vespa jaraknya cuma 6 jam jadinya 12 jam. Bisa terjadi. Sering terjadi dan selalu pas gue touring gitu. Belum lagi hujan, trouble, istirahat makan sebelum waktunya karena kita udah berhenti kelamaan. Bener. Karena udah kecapean, belum lagi tengah-tengah tiba-tiba aduh udah ngantuk, ngerokok dulu, apa dulu, ya 2 jam nih berhentinya. Iya lama tuh kalau udah berhenti lama, cuman kan dari touring itu kita belajar biar gak egois ya sebenarnya. Mau sebanyak apapun uang lo, mau sebagus apapun motor lo, di touring itu ngelatih kesabaran kita, mental kita dalam pertemanan, keegoisan kita dipangkas abis. Iya, makanya banyak yang bilang kalau lu mau ngelihat sifat asli temen lu ajak touring deh. Iya. Kelihatan tuh. Kelihatan, ajak jalan jauh. Bener, ajak dan jalan susah. Iya, ajak jalan yang capek lah kalau nggak touring, capek. naik gunung apa segala macam kelihatan tuh. Kelihatan. Mana yang egois, mana yang gak apa-apa gue capek, yang penting temen gue juga bisa seneng-seneng bareng sama gue. Gitu. Iya, yang penting semuanya baik-baik aja kalau di mata gue. Yang penting kalau gesekan pasti ada gesekan lah pasti ya. Ada. Namanya capek. Namanya semua capek. Tapi bener. kita gimana pertemanan ini kita jadinya bercanda abis itu. Bener, jadi mereka clear, nggak dibikin jadinya kita juga kesel. Ngeceng-ngecengin temen itu buat kita semua ketawa aja, jangan dibawa hati. Jangan dibawa hati. Iya bener. Setuju. Duh, seneng deh gue ngobrol sama Baba hari ini. Gue juga seneng lagi. Ya ampun. Mbak, lo kan suka traveling nih Mbak. Ya. Lo masih punya ada ini gak? Ada satu destinasi yang suatu saat gue harus naik Vespa sih ke sini. Gini, kalau traveling tanpa Vespa itu mostly Indonesia hampir udah. Hampir. Belum semua. Tapi kadang tuh sebenarnya kalau naik Vespa itu bukan tentang destinasinya sih. Bener, setiap proses perjalanannya. Iya, proses perjalanannya itu yang pengalaman baru. Lu deg-degan tadi lu hampir mati. Bener, ngerti gak? Itu kan pasti ada. Momen-momen taubat tuh tiba-tiba. Iya, momen-momen lu anjir gue survive nih. Tadi gue hampir ketabrak truk gak dapet ngerem. Tiba-tiba bisa belok kayak gitu. Tiba-tiba atau pas dekat jurang, sama Tuhan tuh rasanya tuh. Kayak gitu-gitu. Maksud gue yang serunya tuh di situ. Apalagi pas istirahat ngobrol sama orang baru gak dikenal. Bener. Kita hujan-hujanan. Iya, ngobrol sama yang punya warung tuh kadang-kadang. Karena gabut kan. Iya. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya yang menarik banget buat gue. Kalau destinasi semua menurut gue sama aja. Iya sih. Sama satu lagi, sama siapa kita berangkat. Iya, itu penting tuh. Karena surrounded kita nih itu mengaruhi vibes. Bener. Perjalanan. Kan kayaknya kalau perjalanan dalam satu grup tuh kayak saling sharing energi gitu ya. Iya, patungan energi. Patungan energi gitu. Kalau emang di lingkup itu energinya positif terus juga ya kita positive ikutan vibes positif jadinya. ya. Kalau ada yang bad vibes tuh gue tuh orangnya nyerap energi soalnya. Iya. Jadi kalau surrounded gue itu nggak baik, gue bisa jadi nggak baik. Iya sih. Tapi kalau semua good vibes, gue bisa lebih good. Iya, kerasa sih. Ya Kerasa kan? kalau lagi touring tuh kalau temen-temennya emang menyenangkan nggak kerasa capek kadang-kadang. Tapi gue seneng banget jujur yang kemarin touring tuh. Iya sih. Danang, Dekjau, terus Martias, Bobby, Rama, Cynthia. Wih, Itu orang-orang ketawa semua tuh. wah Orang-orang itu ketawa semua itu. hidup gue. Buat lo harus tahu ini perbedaan gue touring kemarin. Gue itu punya penyakit, nggak bisa tidur. Mau senyaman apapun kamar hotel atau kamar gue susah tidur. Kenapa, Pak? Gue susah tidur karena gue overthinkingnya parah. Pas touring, gue nggak pakai mikir, gue tidur, enak banget. Dan gue bacot, gue cerita ke Martias, ke Dekjau, ke Danang. Demi Allah gue bisa tidur. Itu menurut gue achievement gue. Karena gue untuk dapat tidur tuh susah. Iya sih. Karena saking capeknya atau saking senengnya nih? Karena nggak mikir apa-apa. Karena fokusnya perjalanan. Iya sih. Bukan mikirin kerjaan. Gue gak mikirin kerjaan sama sekali. Iya. Berarti pas kemarin tuh pas touring 1000 berapa sih? 1200? Iya itu jauh banget. Banyak banget itu, jauh banget. Berapa hari sih tuh? 11 kayak deh, 10-11 hari. Wah 11 hari touring 1000 kilo. Lupa deh lupa pokoknya gue lama itu gak habis-habis. Anjir. Ini lu sebelumnya kalau yang sebelum-sebelumnya pernah sepanjang ini gak, Pak? Gue gak tahu ya kalau Larantuka mau Mere Labuan Bajo itu berapa jauh, tapi gak mungkin sejauh ini sih. Iya sih, dan motornya juga waktu itu lu mumpuni sih. Sangat mumpuni. Sangat mumpuni itu motor. Sangat pintar. Motor pintar. Bahkan kalau kehujanan gue lagi kedinginan, gue nyalain heat di tangan. Jadi dia ada heater gitu di. Ada heater di hand gripnya. Hand gripnya. Vespa kan teknologinya cuma lu gak kehujanan pas kepanasan. Sama lu gak kepanasan pas lagi hujan-hujanan. Cuma itu aja teknologinya. Iya. Tidak ada apa-apa lagi. Gak ada lagi. Iya. Sebenarnya experience yang ditawarkan Vespa sangat menarik sih menurut gue.
sangat lu tuh bisa menjadi orang yang nggak pernah lu tahu ternyata. Iya. Di situ dan lu bisa gini karena sama anak Vespa gini sorry sebelumnya gue kalau touring dengan anak-anak yang lain itu gue dengan kemewahan. Gue tidur misalkan di daerah ada hotel bintang 3 paling bagus itu bintang 3 bangun motor udah clean, bensin udah full. Iya. Itu iya. Ngerti kan? Paham gue. Kayak gitu. Gue sama anak Harley ke Sukabumi kayak gitu. Bangun udah bensin udah diisiin, motor udah kinclong, udah dicuciin. Lo capek, towing ready. Bener. Biasanya dia ngikutin tuh di belakang mobil towing tuh. Ada safety car. Kayak gitu. Nah, di sini enggak. Dan lu makan di tempat yang ya udah setemplok seadanya aja. Iya. Kesederhanaan itu yang menurut gue sangat mahal sih. Iya. Kalau nggak sama teman-teman gue belum tentu gue bisa ke situ lagi. Iya. Lu setuju nggak sama kata-kata ini? Ada yang bilang kalau lu touring pakai motor tua itu bener-bener bonding antara orang sama mesin. Iya. Iya kan? Gue ngomong loh sama motor gue by the way. Iya, ini sering terjadi. Lu aja ngobrol gimana, Pak? Heart to heart banget. Iya. Gue sebelum naik gue tuh berdoa. Abis berdoa gue ngomong sama motor gue. Gue nggak mau bikin lu rusak. Gue juga jangan dirusakin gue nya. Kalau lu jatuh, gue nggak mau rusak gue nya. Kalau lu rusak, gue masih bisa benerin. Kalau lu rusak, kalau gue yang rusak, gue nggak bisa kerja. Lu gimana? Ngerti nggak? Kita deal-dealan. Ntar lu kalau lu sehat, ntar gue kasih reward deh kita ganti ini ya. Ngerti nggak? Gue ngomongnya gue juga gitu. Cuma kalau gue nge-rewardnya gini, kalau misalnya di perjalanan lu sehat, gue pasti bakalan bawa lu di perjalanan selanjutnya kok. Iya. Lu bakalan gue ajak ke tempat bagus. Gue ada dealing, gue nggak bakal jual lu. Iya. Itu lu percaya sama gue, lu nggak bakal gue jual. Lu udah motor touring gue. Soalnya Nden tuh inspirasi gue juga. Pas touring, lampu gue tuh di kota terang banget. Di hutan tiba-tiba mati. Nggak mati, nggak ada rasanya aja tuh lampu. Oh iya. Masih lampu kuning itu Iya masih normal. Masih lampu belum LED kan? Kayak waktu itu udah LED deh. Oh udah LED. Tapi masih yang pakai. Ya karena masih pakai reflektor biasa dan lain-lain. Iya masih originalan. Akhirnya pas gue liat Nden, kayaknya enak ya lampu touring dia bagus banget. Dan itu bermanfaat buat sekitar. Bener. Itu yang gue suka, menolong sekitar. Jadi lu nggak flexing, nggak yang ini lo lampu gue, enggak. Di Vespa tuh nggak ada yang ini lo gue, enggak. Gue bilang, Den maju Den, gue nggak kelihatan, maju di belakang gue ngeliatin jalan, ngerti nggak? Iya. Dan nggak ada yang ini lo gue tuh nggak ada, semuanya rata. Karena kayaknya emang di Vespa ya semuanya ngerasa ya gue juga sama aja kayak lu, jadi kita nggak ada lebih tinggi lebih rendah. Nggak ada, kita setara. Iya. Itu seru, itu gue sangat senang di perjalanan kemarin sih, sangat memberi warna baru di hidup gue. Goks, warna baru. Jadi nextnya kalau diajak touring lagi jawabannya ayo ya, Pak? Ayo banget. Kalau waktunya cukup. Betul, itu gitu. penting tuh. Soalnya seenggaknya gak nyusahin orang. Iya. Kayak gitu. Sebisa mungkin gue akan memberi dibanding meminta. Bener. Kayak gitu, kalau waktu gue cukup, yang jalan sama gue happy pasti. Yes. Kayak gitu. Berarti nextnya kita ajak Baba touring kemana nih? Gas tinggal nunggu Martia sih gue. Bener. Nowhere to Ride nih bentar lagi. Bentar lagi, tunggu aja Mbak. Itu dia. Mbak, dari tadi kita ngomongin skuter dan lain-lain, gue masih ada banyak pertanyaan ya di kepala gue, tapi di sisi otomotif mobil lu nih Mbak. Lo kan lagi suka banget balap ya akhir-akhir ini ya. Itu gimana sih Mbak kalau misalnya balap mobil tuh, mobil itu apakah emang mobil lu yang lu bangun atau memang mobil sponsor? Lu tinggal bawa aja? Enggak. Itu mobil lu bangun berarti? Gue bangun dari nol, dari scratch. Goks. Jadi kayak lu perintilin dulu tuh pelapis-pelapis kulit itu, jok-jok lu cabut-cabutin. F30 dipretelin sama dia. Iya, itu agak rada-rada, tapi awalnya gue pakai dulu, gue nikmatin dulu. Gue pakai 3 bulan. Tapi aiming gue adalah gue beli F30 gue harus dapat sponsor bagus. Karena gue udah upgrade nih. Benar. Di foto juga gak malu-maluin sama sekali. Orang F30 sekarang aja masih jadi queen garage. Orang masih bangga. Iyalah. Gue dalam keadaan standar aja udah ganteng ini banget, mobil, iya. ganteng. Tapi menurut gue, kata Raden Rauf ya, gak semua mobil itu adalah mobil pajangan. Tapi semua mobil balap adalah mobil pajangan. Ngerti gak? Iya. Quotes bagus gitu. tuh. Karena mobil balap tuh punya apa ya? Ya walaupun kadang mobil balap ada yang bocel lah kena apa, tapi kelihatannya trondol gitu ya. Iya, kelihatannya trondol gitu. Trondol tapi di situ aura laki-lakinya keluar tuh. Sebenarnya kan kalau lo tarik mundur lagi ya.
gue tuh kecemplung di dunia balap gara-gara Akbar Rais yang ngajarin gue. Udah Akbar dia ngajarin gue dengan sabar. Awalnya gue di drift, di drifting. Tapi karena waktu itu waktu gue nggak cukup. Betul. Dan gue saat itu butuh berprestasi. Tapi emang bukan di balap yang ini juga waktunya lumayan? Lumayan. Apa nggak Sebenarnya gini, menurut gue di drift itu latihannya waktunya banyak. Oh iya, ganti ban setiap latihan apa segala macem ya. Waktu itu drift belum serame ini. Jadi Akbar tuh masih jadiin gue pilot project. Iya. Terus? Masih running well tapi kan gue juga tahu diri lah. Gue juga nggak enak kalau nyusahin dia mulu. Dia udah baik banget sama gue. Jadi akhirnya gue kayak gue pindah deh ke Sentul, kali aja hoki gue ada di sana. Karena menurut gue drifting itu pure skill. Iya. Lucknya tuh dikit. Iya. Kalau yang di Sentul ini Ada luck. faktor luck juga berpengaruh. Berpengaruh. Kadang temen lu tiba-tiba bannya pecah. Iya sih. nggak Melintir. tahu sih. Iya sih. Itu. Dan lu bikin kesalahan di lap ketiga. Lu masih ada 5 lap 10 lap lagi, ngerti gak sih? Iya sih. Kalau drifting Lu salah sekarang poin lu hilang. Oh iya. Gue masih gak paham deh. Kalau drifting tuh per poin berarti. Poin. Ngitung poinnya sedekat itu lu sama kon apa gimana? Enggak, tapi kan dia ada box-boxnya gitu kan. Nah mobil lu masuk, seberapa masuk, seberapa dekat lu sama wall, kayak gitu-gitu. Mungkin correct me if I'm wrong ya, gue juga gak pernah sampai di tahap yang ngitungin wasit sih. Drifting, gue tuh suka selalu amazed sama orang-orang yang balap mobil tuh. Kalau motor gue masih bisa assume, ini motor masih bisa gue handle karena bentuknya ukuran motor kan segitu ya. Mobil ini kan mobil gede gitu. Terus lu harus bisa ngehandle mobil. Hitungannya per sekian detik kan lu gak tahu apa yang terjadi di depan gitu. Setuju. Itu makanya anjir ini menurut gue orang-orang yang balap tuh orang-orang yang pintar ya. Lu bisa berpikir cepat. Sebenarnya orang yang sabar menurut gue orang yang balap. Percaya gak lu kalau gue bilang orang-orang yang sabar? Kenapa? Karena lu kalau gak sabar lu gini, kita tuh bukan kalau semua orang kalau dibilang gas rem semua orang bisa. Dibilang ngebut di jalan tol juga banyak yang ngebut. Bener. Tapi lu bisa gak lu lagi ngebut 200 tiba-tiba lu belok. Aduh iya lagi. Nah belok itu di kecepatan 140. Di R1 R1 Sentul itu kan dari 200 nih top speed. Titik rem lu telat. Iya lu lurus sudah gak bisa belok. Nubruk pinggiran gravel. Kayak gitu dan kalau lu nggak, itu kan sabar. Lu dibalap nih sekarang, tapi lu yakin lu bisa balap dia di depan. Itu kan strategi. Kalau lu cuma gas rem semua orang bisa sih menurut gue. Dan lu mengatur strategi itu dalam hitungan persekian detik kan? Kita bisa lihat karena kita kalau udah berteman gue tahu cara bawa lu nih di awal gerasak gerusuk. Nanti di lap ke-7 juga mobil lu udah mulai panas, udah mulai lambat. Nah di situ gue ambil. Oh itu tuh ngaruh ya mobil panas? Ngaruh. Sangat berpengaruh. Kita tahu karakteristik pembalap kan pembalap kita setahun dia doang. Oh iya Musuh sih. kita dia iya doang. Sih, dia doang. Lu masih bisa menganalisa. Iya. Oh gitu. Jadi gini kan kita ada namanya kualifikasi kan. Itu buat dapetin grid. Yang 1, 2, 3, 4, 5. Itu dari hitungan timing ini. Lu semakin cepat lu bisa semakin depan. Nah dari grid itu dari grid itu kita bisa lihat nih. Lawan yang kita lawan nih siapa. Yang di depan sama yang di belakang. Oh kalau di belakang lebih jago berarti gue harus main rapi nih ngeblok biar dia gak bisa masuk. Kalau lawan gue di depan jago berarti gue harus menang start duluan, ngerti gak? Iya. Kayak gitu-gitu itu tuh dipikirin gak cuma ngegas rem. Wah anjir. Ban. Iya sih. Gitu. Strategi pemilihan ban tuh juga itu. Tapi ban rata sih rata-rata ban-bannya gak sekeras balapan Shan, kita kan masih kelas nasional. Oh iya. Kejurda. Iya kejurda. Gue udah Kejurnas lama banget kayak gitu-gitu. Gak mendengar kata kejurda. Kata-kata kejurnas tapi yang main sebenarnya Jawa Barat. Iya dia dari lagi. Bali juga ada, dari Lampung juga ada. Dia lagi juga ya. Dia lagi. Kayak gitu. Oh gitu. Terus lu pernah ada ini gak, Mbak? Accident gitu? Nah, yang menarik adalah gue selalu bicara juga sama mobil gue sebelum balapan dan saat balapan. Karena jujur pertama kali balapan jantung gue rasanya mau copot. Yang gue takutin tuh gue nabrak orang. Ngerti gak? Jujur gue nabrak mobil orang. Dan gue bikin dia celaka tuh gue takut banget. Tapi kan di balapan semua pun apapun bisa terjadi. Di dalam race track itu gak ada yang salah. Iya sih. Ngerti gak lu? Lu ketabrak juga bukan, gue nabrak lu di dalam. Gak ada tanggungan gue untuk ganti. Iya karena ya lu udah di race track ya apapun udah tanggung jawab masing-masing aja gitu. Iya. Kayak gitu, jadi itu gue deg-degannya setengah mati. Itu gue disupport Akbar Rais penuh mental dan semua akses dia dikasih ke gue kayak lu kesini gitu kan. Terus dia terakhir sebelum mobil gue mundur ngantri masuk grid itu dia kayak lu bisa.
awalnya gue bisa. Lama-lama mobil gue melintir sendiri karena ada oli di trek. Ada yang bocor. Oh ada yang bocor. Jadi mobil gue tiba-tiba melintir. Aduh. Padahal itu gue lagi bisa tuh. Ngerti gak lagi podium lagi dapat. Posisinya lu lagi pede dengan lu dan mobil lu nih berarti. Iya dan itu gue masih berantakan jujur bawahnya. Karena gue masih nyari jam terbang kan. Setelah itu di race kedua ini masih pakai BMW E36. Di race kedua gue podium 2. Dan itu gue tau gak? Gue nangis di dalam mobil. Lagi bawa gue ngeliat checker flag. Gue udah tahu ini gue posisi 2. Gue gebrak mobil. Thank you. Oh kalau pembalap tuh gak tahu ya dia lap berapa kecuali pas checker flag? Tahu. Oh tahu. Kan dari pas di tempat checker flag itu ada. Oh ada yang 2 laps to go, 1 laps to go, final lap. Kayak gitu-gitu ada. Itu yang bisa ngeliat pembalap doang. Oh iya? Iya. Dan itu cepet banget kan orang lu di track di lurusan itu 200 kecepatannya. Iya, nah tapi kan pas ini kan belokan Sentul nih, mau ke lurusan. Nah, lu pas lagi ngegas, nah itu ada tuh di yang tulisan Sentul pertama. Oh. Dia tuh ngasih tahu atau yang misalkan nomor berapa penalti. Oh gitu. Iya, ketahuan. Nah itu kita ditegurnya lewat situ. Penalti atau enggak drive thru. Kalau penalti tuh nggak boleh ngebalap apa gimana? Biasanya kalau penalti itu kita kena drive thru. Pit drive thru. McD drive thru gue tahu. Enggak gitu. Jadi pas kita lagi mau ngegas itu kita harus suruh masuk pit. Kan pertama kita drive thru, kita punya 2 lap sisa nih. Lu mau masuk atau poin lo yang dipotong waktu. Oh, karena lu harus masuk ke pit. Karena masuk pit itu kecepatan maksimal cuma 60. Oh. Di saat lu bisa nge-push 200 di straight. Iya. Ini masuk pit udah 60 lewatin garis pit baru gas lagi. Berarti nggak boleh dalam satu race gue nggak ke pit sama sekali. Nggak harus pit. Pit itu kadang kan penalti. Penalti. Di balapan kita itu kan cuma 10 sampai 12 lap ya. Jadi nggak perlu ke pit kecuali apa lu rusak nih. Lu cuma minta copot atau apa itu ke pit boleh. Ke pit itu boleh kapanpun. Tapi jatuhnya buang waktu buang kan. Waktu. Kayak gitu buang waktu Betul. banget. Kalau kayak F1 setahu gue emang ada berapa lap? F1 kan 60 lapan. 50 sampai 60 lap. Iya kali ya. Dan itu dia ban. Kecepatan dia. Iya sih. 300 beda, something. Beda. Kita nggak bisa lah. Itu another level sih. Mbak. Kalau balap nih. Lu udah nyobain track Mandalika belum sih, Mbak? Kalau dibawain udah. Cuman bawa sendiri belum. Oh nyetir sendiri belum. Oh. Nah dari balap nih, gue agak sedikit lompat, tapi ini cukup penasaran gue. Lo kan sekarang lagi suka pakai mobil listrik, Mbak. Gimana sih, Mbak, pakai mobil listrik tuh? Menarik banget jujur yang pertama. Kita tinggal di ibu kota. Iya. Ganjil genap itu mengganggu. Banget. Iya. Yang pertama itu dan itu ketolong banget. Gue nggak peduli hari apa gue pakai. Iya sih. Dan lo mau tau nggak pengeluaran gue pakai mobil listrik sama pakai mobil bensin? Walaupun gue juga masih punya mobil bensin. Gue kalau pakai mobil bensin itu kan kalau full 700 sampai 800 ribu Pertamax. Itu seminggu sekali gue isi. Ya. Oke, itu gue lupa berapa, kalkulasin aja. Berarti kali 4 700 ribu ya 2,8. 2,8. Okay. Belum tol dan lain-lain tuh. Enggak, ini baru kita bahas ngomong konsumsi bensin doang ya. Kalau pakai mobil listrik itu listrik rumah gue cuma 2 juta sebulan sama mobil listrik. Itu udah sama rumah tangga dan lain-lain. Ya sama AC. Iya sama AC dan saya bayar listriknya ya. Iya. Pakai token. Wah anjir. Ya kalau lu ngomongin dari segi ekonomi berarti lumayan ngaruh ya kalau pakai mobil listrik. Ngaruh banget. Iya, tapi nggak enaknya nggak bisa mobile banget, lu nggak bisa kayak lu habis harian malam lu mau jalan lagi ya. Iya sih. Gak bisa. Kecuali rumah lu listriknya yang fast charging banget kali ya. Iya, tapi gue nggak pakai yang fast charging. Jadi gue pakai kayak ngecas handphone mau tidur aja. Oh iya, ditinggal tidur. Ditinggal tidur. Kalau misalnya mobil listrik tuh ini gak sih? Lu pakai apa sih, Wuling ya? Gue pakai Wuling REV. REV, aduh mobil kotak kecil lucu banget. Sebenarnya itu buat city car tuh enak banget ya buat di ibu kota tuh. Pun kecil itu kenceng kan? Kenceng itu mobil? Cepet bisa, cuman di 80 udah berisik. Oh iya. Udah. Gue pernah lagi di tol Antasari, kan jalanan kosong kan. Itu di mobil gue udah 120 tiba-tiba disusul sama Wuling. Dikilik kali itu Wuling. Gak tahu deh gue pokoknya. Soalnya dia di atas 80 itu udah berisik banget. Batas kecepatan 80 km per jam. Batas kecepatan kayak gitu-gitu. Berisik banget. Kalau mobil listrik yang rekomen buat penonton-penonton ini apa, Mbak? Yang gue mau. Yang lu kasih rekomendasi mobil listrik yang ini mobil lucu banget sih sebenarnya. Oke, ada 2. Apa tuh?
Kalau lu mau sedan itu BYD Seal. Seal, yes. Kalau lu mau SUV itu Cherry yang itu tuh gue lupa namanya yang apa. Yang Omoda itu bukan sih? Bukan, ada lagi yang bentuknya kayak Range Rover gitu. Dan itu bagus banget. Anjir. Jadi kalau mau SUV, kalau mau SUV listrik itu yang sekarang baru keluar. Kalau sedan BYD. Si BYD ya. Itu BYD banyak banget di pick tuh, banyak banget tuh BYD. Tapi itu beneran cepet soalnya itu mobil listrik cepet. Iya sih. Beneran bagus soalnya gue pernah naikin itu mobil. Dan secara harga juga nggak sopan. Tapi sebenarnya sopannya karena kan pajak juga murah kan. Iya. Tapi kalau dibilang gini, kalau kita convert ya, kalau kita mau pakai gaya-gaya idealis, mau culture, kayak kan mendingan kalau BMW X1 juga nggak seberapa yang gue pakai dulu. Tinggal lu fitment kaki-kaki, udah ganteng. Iya benar. Iya kan? Iya kayak lu ganti velg gitu aja udah ganteng itu. Itu potong ini juga ganti. Potong per. Ganti per. Ganti per. Fitment. Nah yang susah endingnya. Aduh gak enak nih. Iya tapi sih. itu gue dibantu Raden Rauf. Itu mobilnya Raden Rauf sebelumnya. Oh lu bayarin. Gue bayarin. Oh udah beres lah. Soalnya kalau dilihat ya itu kayak wagon sekilas. Iya, sekilas memang, karena diceperin. Jadi kayak wagon. X1 lucu banget sih. Enak sih itu. BMW listrik lu belum ini? Pakai nyoba udah. Pengen dibilang pengen. Kalau budgetnya lebih BMW listrik. Mobil listrik dibalapin tuh, Mbak. Gokil tuh. Waktu sih. Gue as long as punya sponsor disuruh bawa doang mah gue gas. Yang F30 itu sponsor gue full support. Jadi gue gajian, gue gak mikirin balapan, gue dapat gaji. Bangun mobil balapnya juga dari mereka? Apa lu modal dulu? Kerennya gue kan modal dulu. Modal dulu gue pasang roll bar dulu. Jadi gini, pendekatan gue ke brand, ke timing lah ketemu bosnya. Gue cari tahu dulu, oh ternyata brand ini warnanya pink. Gue cat dulu roll bar gue, ikutin tone warna ini ya. Meeting ketemu dia, ini gue udah cat pink nih, cocok nih buat lu masuk. Kelebihan gue gini, kadang orang kan kalau minta tuh kayak nggorok kan. Gue kasih tahu value yang lo taruh di gue tuh apa aja. Teman-teman gue setiap gue balap pasti nonton. Teman-teman gue mau BA apapun, kalau lu kompetitor ya, kan di baju gue ada, di mobil gue ada. Mau dia BA siapa, pasti spotlightnya itu dapat. Iya sih. Ngerti nggak? Iya. Apalagi gue beririsan saat itu sponsor gue dengan satu brand yang lebih besar lagi kan. Dan teman-teman gue rata-rata BA brand yang satu lagi. Nah itu makanya mereka langsung tertarik. Karena gue jual value. Bener, itu sih. Lu punya bargain point, bargain power di saat ya lu bisa menunjukkan value lu ke brand. Karena masih banyak orang yang sama brand tuh kayak nganggep brand itu ya kayak sedekah duit, nggak gitu, lo harus sama-sama happy. Harus kasih tahu ke depannya apa. Dan gini, gue kenapa gue upgrade mobil F30 karena kalau brand gue nempel di E36 gue masih kurang. Iya sih. Karena E36 tuh mobil enak, cuman looksnya jadul, classy, klasik. Nah kalau F30 tuh modern. Iya, futuristik banget. Ganteng banget dilihat, parah Vol. Dijadiin balap, nggak bercanda nih orang. Iya. Apalagi lo tiba-tiba bangun BMW listrik buat balap tuh, Mbak. Aduh Dede, lo tahun ini tuh gue sebenarnya udah vakum balapan, udah vakum. Terakhir gue ngedrift dan gue nggak dapat apa-apa. Ini kesalahan gue saat itu adalah gue ngukur orang. Dia salahnya di sini. Kan ngantri tuh, dia salahnya di sini. Nah itu salah gue. Lo nggak fokus sama diri lo sendiri. Jadi gue salah sama kayak mereka pada salah. Iya. Niatnya belajar malah aku gue sama salahnya sama dia. Karena gue terlalu fokus ke orang lain. Dan akhirnya gue belajar. Jadi implementasi ini gue pakai di kuda. Oh iya, lu lagi berkuda juga. Iya. Lu mau tau nggak? Gue balap, tiba-tiba gue ditawarin, lu mau nggak jadi atlet kuda? Nah jiwa-jiwa kompetisi gue kan gede ya, bukan kompetitif ya, kompetisi. Gue gila-gila kompetisi, gue gila-gila penghargaan deh pokoknya. Mau kapan? Nggak sampai 2 minggu lagi. Loh gue belum bisa kalau buat masalahnya gue kudaan sambil manah. Iya, gue pernah ngeliat tuh yang mana sampai ke belakang gitu tuh. Iya kayak gitu. Nah, yang lebih kerennya, gue latihan cuma 4 kali. Lu mau tau gue pakai ilmu apa? Gue nggak lihat sebelum gue dan setelah gue nggak lihat. Jadi gue naik kuda dikasih itu, gue tanding dan saat itu saking fokus ya gue nggak dengar suara orang. Karena lu udah fokus sama diri itu lu udah sendiri fokus aja. banget. Itu gue nggak dengar siapapun ngomong. Padahal kalau kita kena target yang tengah, itu semua orang, weh, itu gue nggak denger. Sama sekali saking hening. Lu fokusnya. Wah fokus total karena ditonton banyak orang.
lawan gue Saskia Sungkar, Sirin Sungkar yang lahir udah di kuda ibarat kata. Iya. Punya kuda, gue nggak punya. Punya kuda. Beda dong. Beda sih. Ya udah Mitsubishi kuda masih bisa percaya gue. Itu gue jujur gue udah nothing tulus. Nothing tulus. Ya udah kalah. Berkuda tuh capek gak sih, Pak? Capek, paha dalam. Oh, karena kitanya juga gitu ya. Capek banget. Dulu kan gue jokes-jokesnya kalau misalnya lu berkuda kan yang capek kuda lu bukan lu nya. Ternyata lu nya juga capek ya. Cobain dulu. Mau lanjut gak nih ceritanya? Boleh lanjut. Lu mau tau gak akhirnya pas pengumuman dari harapan 1. Enggak juara 5. Udah bukan gue. Aduh. Karena gue gak ngeliat pertandingan. Ini dia nih. Oh ini kok ya? muka gue? Lah kok dia bertanya? Kan lagi buka IG lu nih. Iya. Tapi ada yang di bawah-bawah. Yang di bawah-bawah yang dapet piala. Nah yang di bawah tuh. Menyala nih. Ini menurut gue ini gue sampai merinding jujur. Lagi. Dikit lagi pelan. Ya turun lagi. Sebelum umroh kayaknya. Turun lagi. Lagi. Agak awkward ya bukan dia foto. Nih. Ya. Juara 1. Lu mau tau gak? Pas juara 2 juga udah mustahil kan. Lagi juara 1. Iya. Ternyata yang dipanggil juara 1 gue. Itu tim-tim gue pada, woi, gue ngapain sih nih? Kenapa sih? Juara 1. Yang bener nih, ngerti gak? Karena sorry banget. Lawan gue jago-jago. Mungkin emang karena ini mereka. Ini ada Kak Saskia Sungkar. Iya, Habib Kak Sirin gak naik ke atas. Gak ke podium. Habib Isa. Sama Habib Isa sama siapa namanya? Gue lupa lagi anak. Ini Ciki itu. Ada gue lupa semua. Tapi gue juara 1. Dan menurut gue ini kan internal match ya. Wah, gue seneng sih jujur. Gue dapet, ya lu baru pertama kali nyoba lu dikasih juara 1 gimana. Apalagi lu latihan gak mau fokus? Lu tadi cuma berapa hari? 4 kali latihan. 4 kali latihan, tiba-tiba juara 1. Nah di sini tuh temen yang ngajarin gue yang sabar ngadepin gue tuh Rehan. Rehan Mubarok. Rehan yang bukain pintu. Yeah. Rehan Mubarok yang bukain pintu. Dia yang kayak lu kayak gini. Re gue deg-degan wajar. Tapi semua pembalap, semua atlet lu tanya kalau lagi mau tanding pasti ada deg-degannya. Iya sih, karena pasti. adrenalinnya belum naik. Kalau adrenalinnya udah naik itu udah beda. Itu udah mantep. Pas udah race itu pas adrenalin lagi memuncak-memuncaknya emang gak kerasa apa-apa ya semuanya? Enggak. Kayak gitu. Gila Baba emang kayaknya lu ada passionate di kompetisi ya. Baik balap, terus berkuda. Semuanya gue ikutin bro. Iya ya. Free diving, free scuba diving. Coba di back dulu. Kalau lu mau lihat naikin paling ke atas. Lu gak tahu ya gue free dive ya? Bukan yang ini, ada lagi yang baru lagi. Gue tau lu diving. Coba yang atau gak yang ini nih? Masa ada buaya itu? Ada Males buaya juga beneran. lu diving ada buaya, Mbak. Ini kita bangunnya jam 4, jalannya sekitar jam 5 habis sholat subuh. Ini di mana, Mbak? Maratua. Maratua. Lu lihat gue berenang sama siapa ini? Gue berenang sama ikan paling besar di muka bumi, lu lihat tuh. Hiu paus. Iya, whale shark. Lihat gue aja sebuntutnya. Iya, lu di sini kelihatan kecil banget lu sih. Lu mau tau nggak apa yang bikin gue berani kayak gitu? Apa? Jadi momentumnya itu adalah pas gue pisah. Gue udah nggak takut apapun. Itu titik balik gue. Gue ngelakuin semua hal yang percaya dulu gue ini talasophobia. Jangan kan begini nyelupin tangan ke air laut aja gue takut. Iya sih. Itu tadi gue pengen tanya itu ke lu sih. Gue talasophobia. Itu semua yang lu lakuin itu butuh nyali yang besar, Mbak. Dan gue lakuin itu setelah gue sendiri. Oh iya. Gue udah gak ada rasa takut. Gue rasa ingin belajar gue tinggi. Jiwa kompetisi gue naik. Ya menurut gue laki apa sih yang dibanggain? Benar. Kalau gini, lu kalau mau jadi laki pada umumnya ya lu rusak aja juga jadi laki. Iya. Banyak kok cewek yang suka sama cowok rusak. Betul. Ngerti gak? Betul. Cuman gue udah gak di situ bro. Gue gak mau ke situ. Gue mau jadi laki yang berprestasi. Yang ada terpandangnya lah. Gue bukan laki yang ya laki-laki kalau bukan dari pencapaiannya apalagi yang bisa ini kan yang bisa dibanggakan. Betul. Udah boleh kali ya udah ya. Jadi udah boleh nih kasihan ini ikannya. Kayak gitu. Gokil. Gue juga kan naik gunung ini. Ini nih pencapaian terbesar gue juga nih. Itu di mana, Mbak? Everest. Everest Base Camp 5.300 mdpl. 5.300. Lu enggak itu apa namanya kalau yang sakit-sakit yang muntah-muntah karena ketinggian? Itu namanya Acute Mountain Sickness AMS. AMS. Lu ngerasain itu gak di sini? Ngerasain. Muntah-muntah, Mbak? Hampir hilang kesadaran. Oh iya.
Hampir, tapi nggak survive. Tapi karena oksigen tipis kali ya. Karena gini, badan kita kan gini, kalau kita di Indonesia itu gunung 3.000. Iya, rata-rata 3.000-an Kita lah. 3.000 juga 3.000. cuma paling lama 4 jam di atas, turun lagi. Iya. Nah ini kita mulai kehidupan aja dari 3.000 naik ke 5.000. Aduh 5.000 lagi tinggi banget. 5.000 tuh tinggi banget bro. Tinggi Gua nggak banget itu, bercanda. iya. Ini 11 hari gue jalan kaki. Naik turun gunung sampai ke sini. Jadi gak langsung naik gunung si Everest, enggak. Dia tuh, gue ada namanya yang ngelewatin Cholapas. Itu tingginya 5.400 apa 5.500 gitu. Lebih tinggi dari ini untuk sampai ke sini. Berarti dari titik pertama ke yang sini tuh naik turun. Oh naik gitu. turun. Nah itu penyesuaian namanya aklimatasi. Nah itu dia, gue ada kurangnya di situ. Nah dicek saturasi oksigen rendah. Untung gue nggak lewat malam itu. Bisa Bisa berarti lewat, banyak yang kejadian yang lewat. Tapi kan gue udah punya dana untuk darurat kan. Gue pulang udah pesan helikopter. Oh iya. Iya, karena jalan 3 hari bro, naik helikopter 15 menit. Iya udah naik helikopter aja. Ngerti lah. gak sih kayak? Iya. Ya udah gue udah gak ada waktu udahlah. lagi nih, Iya, udah iya, enek banget sama jalan. Lu 11 hari naik gunung ngapain? Iya sih. Kayak lu naik Gunung Leser tuh 11 hari. Cuman ini bedanya, ini dingin parah. 5.000. 5.000 oksigen rendah. Gue di Dieng aja pakai jaket tebel apalagi Dieng juga dingin banget sih, Iya. jujur Dieng. Gue aduh. Gak Tapi kebayang sih. ganteng sih, fix laki ini gue. Iya itu pencapaian-pencapaian ini nih yang bisa dibanggakan laki-laki sih menurut gue ya. Lu pernah dengar kata-kata gini gak? Laki kalau udah ketemu titik terendahnya, dia akan mengeluarkan potensi terbesarnya. Dan Iya gue sih. udah sampai di titik terendah dan potensi gue udah keluar. Itu quotes tuh dari Baba tuh. Ini nanti dipotong dimasukin reels. Nah itu gue lupa dari siapa, kayak Densu deh kalau gak salah. Oh gitu. Pokoknya gue pernah dengar kata-kata itu dan gue relate, ini gue. Tapi iya sih biasanya orang-orang yang udah di bounce back sama Tuhan ke titik paling rendah Gak ada jalan lagi selain naik. Iya, ya udah gue nggak punya jalan buat puter balik. Satu-satunya Udah jalan mentok lu mau turun lagi mah udah, gue udah di ground bro, Iya. udah di bawah, udah gembel. Iya sih. Terus lu akhirnya berhasil buat berdiri lagi tuh sebagai Thanks laki-laki. to teman-teman gue sih, relasi Iya itu yang sih. menyelamatkan gue. Lagi-lagi, Bukan uang ya, Iya. bukan uang tapi relasi. Pertama kali yang ngulurin tangan tuh Akbar Rais, ketemu dikenal-kenalin, Ya kalau- dibukain pintu. Bener. Sebenarnya rezeki itu gak melulu tentang uang. Lu Bener. dikenalin relasi, dibukain pintu. Iyalah. Gue jadi pembalap dengan ini. Akbar Rais pernah bilang sama gue, gak melulu harus juara 1 biar dapat sponsor. Iya. Karena ada pembalap jago, ada pembalap bisa entertain. Gue Bener. bisa entertain lah, gue sih gak jago-jago banget. Tapi gue bisa nge-framing, gue bisa bikin konten. Dan gue sebisa mungkin gue harus podium. Gue waktu itu dengar kata-kata ini dari Mas Rifat apa? Kalau lu nyari orang yang paling jago ada banyak, tapi orang yang bisa menjual dirinya ke publik tuh nggak. Lu mau denger yang lebih keren? Apa? Mas Rifat itu yang ngajarin Akbar. Akbar yang ngajarin gue. Itu. Udah satu guru. Satu guru. Maha guru Mas Rifat. Iya, Sehat mahal selalu, guru Mas emang. Rifat. Dia goat. Iya, greatest of all time. Yoi. Keren banget, Mbak. Yes. Selanjutnya kita ada quick question nih, Mbak. Sikat. Buat lo. Quick question. Sudah siap semuanya? Siap. Mbak, Yes. pilih gunung atau laut? Dua-duanya. Kan satu dong. Gunung. Gunung. Matic atau manual? Berat. Harus pilih. Di kota Matic. Matic. Balap atau touring? Balap. Balap. Mobil atau motor? Mobil. Mobil. BMW atau Mercy? BMW lah. Pertanyaan macam apa itu? Klasik atau futuristik? Klasik menarik sih. Klasik. Nyetir atau disetirin? Nyetir. Nyetir. Oh Baba nih ini banget ya, driving banget anaknya ya. Iya. Soalnya gue kalau disetirin pasti galak banget, parah. Ya. Karena kayaknya lu udah punya banyak jam terbang lu nyetir sendiri. Jadi ketika disetirin orang lu banyak tahu kesalahannya dia gitu. Gue baik diajarin juga Iya. sama Akbar. Gue sering banget. Ya sih. Gue pas nyetir dikata-katain dia, masih kayak goblok lu bawa kayak gini. Ya laki digituin ya wajar. Jadi gue belajar. Pas gue punya misalkan PA gue bisa nyetir. Nyetirnya kena angkot ya gue Iya, kesel dong. bener. Lu nyetir yang benar. Ya karena lu tahu banyak hal jadi lu semakin gak nyaman untuk disetirin orang gitu. Entah, aduh rem lu gimana sih ya, terlalu gas jedak-jeduk, rem, iya. terus cara ngambilnya. Gue bisa ngebut tapi semua orang bisa tidur. Itu skill tuh bisa ngebut tapi tetap nyaman. Semua orang bisa tidur. Kalau ngebut doang sih bisa aja tapi Iya, muntah orang habis iya itu. benar, muntah habis itu. Oke, Baba suka nyetir. Gua mau minta ini nih, Mbak. Buat Apa? kan ada banyak juga nih teman-teman yang suka nyetir di motor, di mobil. Ya. Ada ini enggak, Mbak? 3 rekomendasi lagu yang lagi lu suka dengerin. Ada banget. Mana handphone gue nih? Mana handphone?
Lo harus tahu, gue lagi suka banget lagu Pantun Rakat. Apaan tuh? Yang biar hitam rambut keriting, mau ngomong apa juga teh penting. Itu ini kan dari timur. Bukan dia kan? Iya. Terus lagu NDX gue dengerin. NDX tuh terbaik sih buat NDX Greatest All The Time. Itu menurut gue gitu. NDX itu mengemas lagu itu keren. Bener. Dan itu gak ngebosenin menurut gue. Paling sekarang sama Juicy Lucy. Juicy Lucy. Heavy rotation banget Heavy di mana-mana. rotation. Yoi. Heavy rotation. Gue dari yang awalnya oh iya Juicy Lucy sampai tiba-tiba gue humming lagu itu sendiri. Wah, kagak beres nih. Sebenarnya bener, kita nggak ngapalin Juicy Lucy, tapi karena overplay di mana-mana, di TikTok, di radio, teman kita masang, tiba-tiba hafal kan? Hafal sendiri. Itu dia. Nyaman. Ada ini lagi nggak? Ada pertanyaan Q&A dari para followers? Baba, Yes. punya hobi apa yang belum orang tahu? Ada gak sih hobi-hobi yang belum lu kontenin gitu? Sebenarnya konten free dive gue itu nggak begitu orang banyak tahu sebenarnya. Iya sih. Gue scuba diving, gue free dive juga. Apa yang belum orang tahu? Golf dulu gue driving, belum turun. Belum turun lapangan. Tapi gue belum dapet enaknya. Iya. Dan menurut gue suka hobi yang semua orang bisa relate. Karena lagi banyak ini kan orang-orang hobi tiba-tiba pedal, lari. Iya, tenis. Tenis. Oh lari. Iya, lari ya. Jadi menariknya lari, lo tau gak kenapa? Kenapa? Gue tuh dari dulu gak pernah dapet enaknya lari. Sekali gue dapet kerjaan untuk lari. Iya. Gue bisa jadi finisher doang, gak perlu lari. Enggak, gue pengen nyobain. Lari, gue coba 5K. Pertama gue, fun run itu lah. Fun run. Ternyata lari rame-rame tuh seru, kedorong, ngerti gak? Iya. Nggak kerasa udah habis. Oh kalau 5K gue nggak ada apa-apa berarti gue bisa 10K. Dan gue akan lari 10K. Aiming gue sih full maraton. Oh iya, full maraton sih. Tapi lumayan bukan timing ya. Gue nggak mau endurance lah. Endurance sama kita ngelawan diri kita sebenarnya. Iya benar. Bisa jebol. Oh gue bisa nih. Bukan yang gue nggak yang fokus jadi atletnya. Tapi itu kan ngebrontak dalam diri kan. Gue juga kalau sekarang ini lagi doyan lari, gue nggak ngincer, kan ada banyak yang ngejar pace berapa gitu kan. Wah gue mah udah pace 8, pace 9 gak apa-apa, yang penting gue bisa endurance tembus kan, tembus ke 10K gitu. Iya. Sama minimal 5 kilo lah itu. 5 kilo udah bangga banget kok, gue dapet piagamnya itu gue seneng. Minimal 5 kilo gue masih yang, gue kayaknya masih sehat nih, masih bisa lari 5 kilo nih gue. Apalagi gue semakin semangat gara-gara kemarin Nike mau kerja sama, mau support gue lari. Jadi kayak cocok itu. Gue lari love Nike. Itu. Terima kasih Nike. Iya, cocok itu. Emang hobi yang dibayar. Terima kasih Nike. Nah tuh Nike boleh nih, masih ada ini bisa naruh-naruh sepatu 2. Boleh. Yang carbon plate mah masih bisa itu. Alpha Fly. Digantung bisa. Lu lagi sepatu Nike yang buat lari yang lagi lu pakai apa nih, Mbak? Kemarin, gue mintanya Alpha Fly. Wah iya. Yang ada carbon plate-nya. Iya. Tapi gitu. Carbon plate tuh nggak tahu sih, itu pro kontra kan. Ada yang bilang kalau misalnya pace lu bukan secepat itu pakai carbon plate malah sakit. Gue pernah denger itu. Seenggaknya kalau nggak nyaman gue tinggal ganti. Seenggaknya gue udah punya. Bener. Ya nggak? Ketika lu upgrade lu nggak harus beli lagi, udah ada. Kayak gitu. Jadi terserah orang, intinya kalau gue disupport dan gue harus beli dan gue nyaman, why not? Iya sih bener. Karena sepatu lari harganya gak sopan loh. Wah asli, sepatu lari itu bukan kayak harga UMR. Asli, kayak gaji UMR, Cok. Lu datang ke acara-acara lari-lari yang biasanya dibuat sama BUMN. Ngerti. Itu jiwa-jiwa kayak sepatu mereka bisa bilang gini, miskin. Minggir lu miskin gitu. Miskin. Asli gue ngeliat, 5 juta aja nih sepatu. Iya kan? Baru sepatu, belum kacamata, belum jam. Outfit, kayak gitu-gitu. Iya itu. Kacamata yang gue kaget harganya. Itu gak baju lari sama tanah lari itu 2 jutaan. Ember. Hah? Kaget gue. Gue juga kaget sih. Iya. Gue tuh lari kadang-kadang masih pakai jersey, tau gak lu? Sama, gue latihan lari pakai baju bola. Iya, pakai baju bola gue udah paling aman. Iya, kita kan aimingnya nyari olahraga dan lawan diri kan, bukan mau jadi pro atlet atau biar flexing, jadi poster gitu, enggak kan. Yang penting kayaknya ini deh, gue keringetan, yang penting gue keringetan aja dulu. Iya benar. Karena kalau misalnya dari awal gue pengen jadi atlet, wah capek sendiri kayaknya gue. Udahlah dari. Lu pasti gak punya kehidupan selain fokus sama atlet lu itu. Goals kecil aja dulu, oh gue masih kuat ternyata 5 kilo, oh gue masih kuat ternyata 10 kilo. Habis itu upgrade, Iya. kayak gue 5 kilo kok gak maksain. Tapi kata teman-teman gue, lu jangan 5 kilo. Cuman kan gue gak pernah ngerasain. Di treadmill gue gak pernah dapet enaknya lari.
Jadi gue pas nyobain 5 Gue juga kilo. banyakan di treadmill lagi. Di treadmill pas keluar bener ternyata anjir seenak ini ya lari ternyata. Iya. Enggak, pas gue di treadmill gak dapat. Tapi pas lari beneran sama orang-orang. Dan kok gue gak capek ya? Iya. Dan ada caranya. Carbo loading. Apalagi tuh? Jadi lu sebelum lari, sehari sebelum lari lu makan karbo yang banyak. Daging, protein sama nasi-nasian. Besok lari lu gak capek. Karena lu punya tenaga buat dibakar. Oh, ilmu gue masih sebelum lari makan pisang. Oke, bisa. Masih di situ aja ilmu gue. Oh, menarik sih, itu menarik. Itu yang kemarin lu lari itu di mana, Mbak? Bintan Marathon. Bintan, kurang. Itu indah banget tempatnya ternyata. Oh iya. Bagus banget. Bintan tuh Riau bukan? Turun lagi. Nih dia. Bintan tuh di mana sih? Kepri kan? Wah, tapi pemandangannya juga harusnya oke dan udaranya bagus sih. Bagus banget. Ntar gue sampai nyebut di sini gila Bintan bagus banget nggak habis-habis. Ini tuh cuman public space doang, bukan lapangan golf. Lo lihat kayak lapangan golf kan? Iya. Tapi ini cuma public place buat jogging. Kayak taman gitu doang. Iya, taman gede banget, ada danaunya lo lihat tuh. Oh iya lagi, gue pikir ini kayak Lapangan Pondok golf. Indah Golf tau gak lu? Enggak, ini bukan golf. Oh. Coba dicas dulu kan. Iya, ketahuan. Kan gue naik gunung juga ya. Gue kemarin Sindoro Sumbing Selamat. Sindoro Sumbing TikTok. Gunung 3.000 lu mau tektokin. 3.000 lu tektokin. Jangan. Gue Jangan aja, ya, Dek, gue ya. udah capek banget. Jangan 3.000 lu tektokin. Perih. Itu aduh. Itu gue betis nyampe rasanya. 24 jam. Oh iya. Gue naik nih, turun, ya istirahat. Belum ketemu 24 jam gue udah naik gunung lagi. Buset kayak porter lu, Mbak. Iya, Jatuhnya dan kayak itu kan gue porter. light. Gue gak bawa apa-apa karena gak nge-camp. Gue cuma Iya. bawa makanan-makanan penunjang selama tektok. Mbak, terima kasih banyak nih Mbak udah ngobrol sepanjang ini sama gue. Sama-sama. Gue masih ada banyak yang pengen ngobrol sih sebenarnya. Mbak, gue boleh nggak minta satu kalimat buat teman-teman yang nonton di sini? Satu kalimat motivasi atau boleh, apa? Boleh, ini menarik karena ini gue selalu ngelakuin ini ulang-ulang. Gini, bergeraklah kamu, sesungguhnya rezekimu itu telah lama merindukan kamu. Bergeraklah kamu maka agar ada alasan untuk rezekimu mendatangimu. Sekian, terima Gila kasih. keren banget. Hasan Alaidrus. Oh, keren banget. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe channelnya Skuter TV. Terima kasih Baba Hasan Alaidrus I love sudah you mampir too. ke sini. I love you so much. Oke teman-teman, mewakili segenap kru yang bertugas, Mas Put di sini signing out from the air. Bye bye. Bye.